Hai teman kita, kembali lagi di podcast Mahasiswa Part-Time. Dengan saya di sini Afrida Sifal Hasanah sebagai host kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kebetulan bintang tamu ini sudah kita undang ke podcast sebelumnya, yaitu Ibu Dwi Dewi Anawati. Sebelum itu, Ibu Dewi ini telah dilantik menjadi Dekan Fakultas Ekonomi. Gimana Bu perasaannya Bu Dewi setelah resmi menjadi Dekan Fakultas Ekonomi? Alhamdulillah, ya rasanya sih bahagia, cuman ya amanah. Jadi apapun harus diterima dan dijalankan semaksimal mungkin. Iya, pasti itu tugas ya Bu ya, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Kira-kira kapan dilantiknya dekan baru itu dan masa jabatannya itu berapa sih Bu? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bu Dwi Dewi Anawati SEMM. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Majen Sungkono Mojokerto. Sebenarnya urutannya itu memang ada semacam cerita. Jadi saya dilantik itu sebelumnya adalah wakil dekan di tahun 2020 untuk menggantikan wakil dekan satu yang sebelumnya, dan karena setelah tahun 2022 Januari itu dekan sebelumnya Pak Fajar itu pindah ke yayasan, ketua satu yayasan. Akhirnya mau tidak mau wakil dekan satu itu harus duduk sebagai dekan, dan itu dilantik baru saja 20 Agustus 2022, dan masa jabatannya adalah menyelesaikan di kontraknya. Jadi untuk pejabat struktural di Unimas itu sebetulnya 5 tahun. Jadi nanti di tahun 2024 itu masa jabatannya berakhir, dan seluruh struktural itu masa jabatannya berakhir, dan nanti akan ada pembentukan struktural yang gitu. Gitu ya Bu ya. Kira-kira selama Ibu Dewi menjabat sebagai di Fakultas Ekonomi nih, apakah pernah berpikir kenapa sih kok Fakultas Ekonomi itu jadi fakultas favorit di Universitas Majen Sungkono? Kan rata-rata mahasiswa itu yang paling banyak di Fakultas Ekonomi. Ya, baik. Jadi di Unimas memang unggulannya itu adalah Fakultas Ekonomi. Yang pertama itu karena di Mojokerto sebetulnya bukan ekonomi saja ya. Jadi Universitas Majen Sungkono itu adalah universitas yang tertua atau yang pertama di Mojokerto, dan kemudian di Fakultas Ekonomi itu satu-satunya yang akreditasinya B ya, dan itu menjadi favorit. Jadi banyak masyarakat itu lebih memilih ke Fakultas Ekonomi Unimas. Selain itu dosen-dosennya itu semuanya sudah profesional, dan banyak juga yang merangkap bekerja di luar. Jadi mereka praktisi seperti itu. Jadi praktisi-praktisi di perusahaan. Jadi yang diajarkan itu tidak hanya teori, tetapi betul-betul aplikasi yang ada di lapangan. Itu kelebihan daripada Fakultas Ekonomi. Selain itu, kurikulum yang kita ajarkan itu memang tidak hanya di kuliah, tetapi kita memang ada praktek lapangan. Jadi di semester 5 itu ada praktek kerja lapangan. Selain itu kita juga ada yang langsung terjun ke perusahaan-perusahaan. Ya, saya tidak tahu dengan kompetitor lainnya, tapi itu adalah program-program dari Fakultas Ekonomi. Jadi lulusannya nanti akan lebih siap segalanya untuk ke dunia bekerja. Iya, memang benar ya Bu ya. Apalagi perekonomian Indonesia ini sedang bangkit karena setelah 2 tahun pandemi gitu ya Bu ya. Untuk di Fakultas Ekonomi sendiri tuh prodinya ada berapa sih Bu? Dan prospek kerjanya itu apa aja? Kan banyak tuh mahasiswa yang udah lulus, aku mau kerja di mana, prospek kerjanya apa gitu. Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Jadi prodinya itu ada 2, yaitu manajemen dan akuntansi. Sedangkan akuntansi itu mempunyai 4 konsentrasi. Ada manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan satunya lagi adalah manajemen keuangan ya. Nah, kenapa harus ada konsentrasi? Ya, jadi nanti mahasiswa itu
bisa mengarah dia hobinya itu lebih di mana fokusnya. Karena kalau tanpa konsentrasi mahasiswa ini akan bingung keahliannya dia cenderung di mana, dan itu juga masuk di dalam nanti pemilihan judul deskripsi ya, tugas akhirnya apakah dia nanti lebih cenderung ke pemasaran atau keuangan atau konsentrasi lainnya. Jadi lebih fokus, karena di kita itu kalau mau lulus itu harus ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini tidak mungkin satu mahasiswa itu 4 punya uji kompetensi, tetapi sesuai konsentrasinya tadi, bahwa dia SDM berarti dia harus mempunyai sertifikat uji kompetensi. Uji kompetensi ini adalah suatu sertifikat yang menunjukkan bahwa anak ini kompeten di bidang itu. Nah, itu salah satu, dan itu wajib bagi mau kelulusan untuk kompetensi itu. Jadi sama kayak SMK itu wajib untuk ada kompetensi. Kemudian yang prodi kedua itu adalah akuntansi. Di akuntansi memang di banyak universitas lain itu banyak konsentrasi, tapi karena di sini akuntansi baru saja mendapat akreditasi dan hanya satu kelas, kita masih dikonsentrasikan di keuangan. Sebetulnya ada akuntansi publik, ada akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan. Tapi untuk di Unimas itu hanya satu, yaitu akuntansi keuangan. Prospeknya untuk di manajemen itu sesuai konsentrasi itu. Jadi mahasiswa ini ya diharapkan kalau dia melamar pekerjaan itu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan pilihan konsentrasinya. Nah, untuk di pemasaran ya dia ahli. Sedangkan sekarang di pandemi ini kita lebih banyak yaitu digital marketing. Bagaimana membuat digital marketing seperti itu, dan itu banyak sekali perusahaan yang berminat ya untuk pemasaran seperti itu. Jadi bisa di tim IT-nya ya, di tim pemasarannya itu bisa. Sedangkan konsentrasi keuangan ya berarti dia nanti fokusnya di keuangan. Sedangkan di kita sebetulnya ini yang ditawarkan 4. Ternyata mahasiswa itu sampai sekarang lebih banyak memilih konsentrasi pemasaran dan SDM. Walaupun izinnya kita di Dikti ada 4, ternyata peminatnya mahasiswa itu hanya 2 itu saja. Sedangkan kalau di SDM ini cenderung akan menjadi seorang manajer harapannya, karena kalau jurusan manajemen kan orientednya kalau orangnya kan manajer. Jadi titik ujungnya itu diharapkan semua manajer, entah itu ikut perusahaan ataupun dia memanajeri dirinya sendiri atau perusahaannya sendiri itu. Sedangkan di akuntansi itu lahannya sebetulnya banyak. Jadi kalau akuntansi semua harus ngelihat ini ya apa mata kuliahnya. Jadi bisa ke perpajakan, konsultan perpajakan bisa, kemudian ke keuangannya bisa, ke bagian sistem bisa, jadi konsultan ISO juga bisa. Jadi banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau S1 itu kalau jadi staff aja itu sebetulnya kurang sayang. Iya, harusnya lulusan S1 itu minimal direktur, ya asisten gitu lah ya, maksudnya gitu, supervisornya atau asistennya itu minimal harusnya targetnya seperti itu. Tapi di kita itu lebih banyak punya usaha sendiri teman-teman itu ya, karena memang sebelum lulus karena kita ada latihan di lapangan, jadi sudah tergerak latihan latihan program seperti itu. Iya, jadi buat teman-teman yang menjadi fakultas ekonomi jangan nyesel, soalnya prospek kerjanya itu banyak, kayak menjadi manajer, direktur, betul begitu ya Bu ya. Ngomong-ngomong penerimaan mahasiswa baru nih ya Bu, di kampus Unimas sendiri ini ada persiapan apa saja sih untuk penerimaan mahasiswa baru? Apakah ada hal khusus? Jadi sebetulnya kalau untuk penerimaan itu panitianya pusat ya, tetapi kalau di Fakultas Ekonomi juga ada panitia dan kita bentuk itu sektornya per wilayah juga. Terus kemudian kita persiapkan untuk penyambutan itu dosen-dosennya baru, program-programnya baru, terus bagaimana calon mahasiswa ini tertarik untuk masuk di ekonomi. Nah itu tadi juga tidak terlepas dari para alumni ataupun
mahasiswa yang sedang kuliah. Nah, itu diharapkan sebetulnya satu mahasiswa atau satu dosen itu harus membawa satu. Jadi bisa dibayangkan kalau mahasiswa di kita itu ada 2000-an, harusnya satu mahasiswa mbak satu, oh alangkah raminya. Iya. Seperti itu. Iya Bu. Dari Fakultas Ekonomi sendiri nih, apakah ada kayak pembelajaran tertentu gitu di perkuliahan nanti? Kan sekarang 2 tahun yang kemarin tuh pandemi, kan online terus, daring. Terus tahun ini kan insya Allah pandemi itu berkurang. Ya, itu bagaimana sistem pembelajarannya? Untuk tahun ini kita sudah tentukan itu 90% itu offline. 90% offline, tapi tidak menutup kita ada online juga ya, by Zoom ataupun yang live itu ya, live. Jadi sebagian bisa mendengarkan di rumah, sebagian bisa di kampus ya. Nah, itu kita karena mahasiswanya rata-rata bekerja, jadi kita tidak bisa lepas daripada Zoom atau online itu ada, tapi kita tetapkan hanya boleh online itu 1 mata kuliah atau 7 kali tatap muka, itu hanya boleh 2 kali online. Itu yang kita tentukan. Jadi ya membantulah ya untuk mahasiswa yang bekerja atau shift malam, itu paling nggak ada recording dan bisa tetap belajar. Ya. Itu apakah ada jam kuliahnya tuh malam atau pagi gitu Bu? Ya, di Unimas itu ada pagi dan malam, dan alhamdulillah untuk tahun ini penerimaannya itu hukum sudah buka 1 kelas pagi dan kita pun ekonomi masuk kelas pagi. Jadi untuk pagi itu sudah 2 angkatan ini ya. Diharapkan, memang sayang sekali kalau di pagi hari di kampus tidak ada kegiatan. Dan ternyata hasil surveinya itu di Mojokerto ini banyak juga yang reguler, tidak semuanya bekerja. Jadi saya katakan tadi hanya 90%, dan ternyata reguler itu kita coba tampung di kelas pagi. Ternyata prospeknya lumayan untuk dari tahun ke tahun itu naik untuk jumlah mahasiswanya kelas pagi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin berkuliah sambil bekerja, boleh banget nih di Unimas, soalnya ada kelas malam, kelas pagi, yang bekerja shift juga bisa karena ada kelas daring itu tadi, ya Bu ya. Ya. Dan proses pembelajarannya itu dari dosen, antara dosen itu apakah ada mata kuliahnya per dosen itu loh Bu? Ya. Itu satu orang itu memegang mata kuliah satu apa lebih? Gitu. Ya. Begini, kalau untuk dosennya itu bisa 1 dosen bisa lebih dari 1 mata kuliah, dan 1 mata kuliah bisa diampu beberapa dosen. Jadi tidak 1 dosen 7 kelas beliau sendiri yang ngampu, itu tidak bisa. Jadi 1 dosen bisa 2 mata kuliah, tapi 1 mata kuliah bisa diampu beberapa dosen. Tapi jangan khawatir bagaimana dengan mutu para dosennya itu, karena kita sudah ada standar untuk pembelajaran ke dosen. Baik. Di Unimas sendiri, khususnya di Fakultas Ekonomi, apakah ada fasilitas yang ditambahkan Bu? Seperti kelas, ruang kelas, atau bagaimana Bu? Untuk ruang kelas belum, tetapi kalau untuk fasilitas iya. Jadi lab-lab itu sudah mulai diaktifkan kembali. Kita juga ada lab wirausaha. Jadi ke depan programnya ekonomi itu di bulan Januari Februari kita akan mengadakan pasar akbar. Jadi produk-produk yang dilakukan oleh mahasiswa nanti akan di situ kita mengundang mahasiswa dan bagaimana belajar untuk menjadi pengusaha. Wah, keren banget nih buat mahasiswa Unimas yang punya produk dan lain-lain, bisa tuh di Januari Februari, karena Fakultas Ekonomi tuh mau mengadakan bazar akbar. Itu kesempatan yang baik banget ya Bu ya, buat mengembangkan produk dari masing-masing mahasiswa itu tadi. Apalagi mahasiswa Fakultas Ekonomi kan ranahnya ke ekonomi, jadi harus bisa usaha gitu. Dan juga apa harapan Bu Dewi ini sebagai dekan Fakultas Ekonomi untuk Fakultas Ekonomi ke depannya? Ya, baik. Saya sedikit menyinggung yang programnya wirausaha, karena memang programnya Kemendikbud itu
lulus itu tidak harus bekerja, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kita latihannya itu dimulai dari pendidikan kuliah. Jadi kalau seandainya rugi-rugi itu masih bisa, tapi kan tidak mungkin orang usaha itu langsung langsung sukses belajar, ya, kan harus mengulang. Nah, programnya untuk Januari Februari nanti akan bekerja sama dengan BEM. Jadi kita akan ada mungkin musik, mungkin ada seminar, dan itu dalam keseharian nanti akan kayak kegiatan yang akbar ya. Jadi kita mengundang dan juga beberapa kolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di sekitar Mojokerto atau yang sudah MOU dengan Unimas. Nah, harapan saya tolong untuk mahasiswa atau calon-calon bergabunglah dengan kita, dan nanti karena kita program MOU banyak, itu otomatis kita dalam perkuliahan nanti langsung di lapangan, karena MOU-nya itu sudah banyak ada besok ini dengan BPS statistik, kita sudah ada dengan Pegadaian, kemudian perusahaan-perusahaan maupun dengan pemerintah kota Mojokerto. Itu harapannya, dan semoga nanti apa yang menjadi lulusan output daripada kelulusan Unimas ini bisa langsung siap bekerja, siap bersaing dengan dunia luar. Begitu yang bisa sampaikan. Terima kasih Bu Dewi. Nah itu tadi guys podcast tentang Back to Campus. Sekian dari saya, dan terima kasih untuk kepada Ibu Dewi Dwianawati sebagai Dekan Fakultas Ekonomi. Semoga tanggung jawab sebagai dekan baru itu akan lebih baik dan lebih aman lagi dengan Fakultas Ekonomi. Bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami, dan jangan lupa dengerin di Spotify podcast mahasiswa part-time. Terima kasih.